Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barya wa barya khususna. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madalahu wa nahuzzu susan abana wa umatana wa ajdadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikhana wa satidatana wa satidatana wa liman istama'na hahuna bisababi wal ajri. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit sehingga tidak bisa hadir di majelis ini, kita doakan semoga lekas disembuhkan. Allahumma rabban nasi azibil basa Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sajib, semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, barokah rizki, barokah yiswa, barokah rumah tangga, barokah pala putra. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan, sebelumnya kita ulang-ulang matannya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid daurain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Paslun, satu pasal fi bayani pada bab yang menjelaskan arkanis sholati, rukun-rukun sholat. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat, sab'ata asyara, 17. Al-awwalu, pertama, an-niyatu, niat. Asani, kedua, takbiratul ihrami, takbiratul ihram. As-salisu, ketiga, al-qiyamu, berdiri. Alal qadiri, bagi yang mampu, fil fardi, dalam salat fardu. Ar-rabi'u, keempat, qiraatul fatihati, membaca surat al-fatihah. Al-khamisu, kelima, ar-ruku'u, ruku. As-sadisu, keenam, at-tuma'ninatu fihi, tumaninah dalam ruku. As-sabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, kedelapan, at-tuma'ninatu fihi, tumaninah dalam i'tidal. At-tasi'u, kesembilan, as-sujudu marrataini, sujud dua kali. Al-ashiru, 10, at-tuma'ninatu fihi, tumaninah dalam sujud dua kali. Al-hadi asyar, ke-11, al-julusu, duduk, baina sajdataini, antara dua sujud. As-sani asyara, ke-12, at-tuma'ninatu fihi, tumaninah dalam duduk di antara dua sujud. As-salisa asyara, 13, at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, ke-14, al-qu'udu fihi, duduk pada tasyahud akhir. Al-khamis asyara, ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, pada tasyahud akhir, pada duduk tasyahud akhir. As-sadisa asyara, 16, assalamu salam. As-sabi'a asyara, ke-17, at-tartibu, tartib. Baru 1, 2. Sekarang as-salisu, ketiga. As-salisu, rukun sholat ketiga. Al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Bagi seorang musolli, al-qiyamu, hendaknya sholat itu berdiri tegak. Al-qiyamu, berdiri tegak. Alal qadiri. Nah, jadi di sini garis bawahi, berdiri tegak ini bagi yang mampu, fil fardi, pada sholat fardu. Janten upami masih keneh tiasa ngadeg mah, satiasa ya sholat itu berdiri itu. Khususnya di dalam sholat fardu. Beda, nanti ada bahasan urusan dengan sholat sunnah. Berdiri tegak, bagi yang mampu di dalam sholat fardu itu, yaitu nasobu faqaru zohri ay izomi allati hiya mafasilahu. Berdiri tegak, yang dimaksud berdiri tegak di sini adalah nasobu faqaru zohri ay izomu, tegak tulang-tulang punggungnya. Jadi tulang punggung itu mana Pak? Jadi tegak tulang-tulang punggungnya. Wa in atraqara sahu, meskipun kepalanya menunduk. Kan sudah dibahas Pak, di antara syarat sahnya sholat itu harus menghadap ke arah
kiblat. Jika kondisi sholat dalam keadaan duduk atau berdiri, maka yang harus menghadap kiblat itu apa? Dada. Kalau dalam keadaan duduk dan berdiri, maka yang harus menghadap kiblat itu adalah dada. Gitu. Urusan menunduk ini hukumnya adalah sunnah. Jantan upami netepan ngadeg tangah kenging teu. Salat tangah kalur gitu mah ningali itu tuh duhur asar 11 4. Jadi menunduk ini adalah kondisinya adalah sunnah. Jadi kalau sholat kita mau baik, mau bagus ya ulah tangah gitu Pak. Kenapa? Ya tunduk gitu, karena tunduk ini bagian daripada kesunahan gitu. Jadi memang tidak dijadikan sebagai rukun mutlak, karena kalau berdiri atau duduk yang harus menghadap kiblat itu adalah dada. Wa in atraqa ra'sahu bal huwa mandubun, meskipun dia menundukkan kepalanya, huwa mandubun, menundukkan kepala ini adalah hukumnya sunnah, ya ikuti sunnah. Makanya bagus kalau sholat dalam keadaan tegak itu kepala menunduk. Karena kenapa? Akan banyak hal-hal yang makruh jika pandangan lurus kemana Pak? Ke depan. Takut ada tulisan-tulisan. Kalau gitu ya. Ya, jadi memang urusannya bukan berarti boleh melihat Ka'bah, menunduk hukumnya adalah mandub itu. Jadi baiknya adalah menunduk, Pak. Meskipun di depan Ka'bah. Karena kenapa? Bisa saja Pak, nanti kalau pandangan melihat ke depan terlena dengan situasi Ka'bah dan tulisannya, maka sholatnya akan menjadi ya gitu. Gitu. Ya. Betul. Ya mungkin kalau ada khilaf tidak menjadi masalah Pak ya. Jadi kaitannya menunduk adalah sunnah. Kalaupun memandang ke depan tidak atau ke atas, sebetulnya tidak membatalkan sholat, karena kesunahan menghadap kiblat itu adalah kalau kondisi berdiri atau duduk adalah dada gitu. Itu kaitannya dengan apa? Karena kenapa Pak? Kalau memandang ke depan, kemudian di depan punggung itu ada tulisan-tulisan kutunggu jandamu, jadi sedang sholat nanti akan membaca itu Pak, tulisan itu kan bahaya gitu. Atau jisamsu gitu. Makanya ya Persib Bandung, aing Persib gitu kan. Itu memang ada kan? Itu mengganggu gak Pak kira-kira? Ya kebaca. Itu. Kemudian itu Pak, maaf tuh, keramik Pak. Maaf, keramik itu ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu ngagencong gitu Pak. Kan ada sebagian masjid anu ngagencong, sehingga kalau berdiri tegak itu seperti cermin Pak. Nah itu nincak derajat makruh sebetulnya. Makanya menunduk itu akan lebih menjadi sunnah, karena tadi jauh dari hal-hal yang memakruhkan di dalam sholat. Menunduk ya betul, tapi tidak memejamkan mata. Bagaimana situasinya? Nanti akan dibahas Pak dengan urusan memejamkan mata ya. Antara urusan boleh dan tidak bolehnya, dari faktor kesehatan sebetulnya mah tidak disunahkan untuk memejamkan mata. Tapi kalau untuk mencari kehusuan diri, sekiranya dengan kehusuan itu didapat dengan memejamkan mata, boleh, tidak menjadi masalah. Tapi di satu pihak Imam Al-Ghazali mengatakan khusyuk itu tidak termasuk rukun. Nah itu, jadi banyak ilat, banyak ilat. Oh gitu. Ya kaitannya, kalau guru saya begini Pak, katanya kalau sholat ya tunduk lihat ke tempat sujud. Tapi situasi dalam keadaan ruku, emut keneh saun puru guru, ya mah. Kalau dalam kondisi ruku gitu, pandangan itu melihat kemana katanya Pak? Ke jempol kaki. Kalau dalam berdiri tegak, katanya kemudian menunduk itu melihatnya ke tempat sujud.
Kecuali ya ruku, guru kami dulu menyebutkan lihatnya bukan tempat sujud, katanya lihatnya pandangannya ke jari-jari kaki. Gitu. Meskipun tadi kaitannya untuk keabsahan mah tidak menjadi masalah karena bukan menjadi syarat. Karena syarat keabsahan waktu menghadap kiblat itu di dalam di dalam ruku dan di dalam sujud adalah sebagian kan dulu kemarin sudah Pak Istiqbalul Kiblat ya. Sebagian besar wajah itu harus menghadap ke arah kiblat. Situasi ruku dengan situasi sujud. Jadi kan bagian terdepan yang harus menghadap ke arah kiblat. Berarti kepala nih. Jadi bukan urusan apa Pak? Pandangan gitu. Nah, itu menjadi masalahnya. Nah, itu bisa dipahami Pak ya. Wa in atraqa ra'sahu bal huwa mandubun. Jadi menundukkan kepala ini hukumnya adalah mandub. Walau qadaru ala dzalika bimu'inin bi ujrati misla qadirin alaiha fabilatan amma yu'tabaru fi zakatil fitri. Seseorang berdiri tegak itu adalah tulang-tulang punggungnya. Kemampuan tersebut adalah bimu'inin, boleh jika dia tidak mampu dengan meminta jasa kepada orang lain agar mampu berdiri tegak, tidak menjadi masalah dengan meminta jasa kepada orang lain. Itu biujrotin atau dengan menyewa orang lain agar sholat dalam kondisi tegak. Misla qadirin alaiha fadilatan amma yu'tabaru fi zakatil fitri, selama dia mau berdiri tegak menggunakan mu'in, jasa orang lain atau dengan menyewa orang lain itu, dia memiliki kelebihan harta selebih dari harta yang dikeluarkan dari zakat fitrah. Jadi boleh Pak meminta bantuan kepada orang lain, tapi dia memiliki harta lebih dari ukuran zakat fitrah. Jantan nyewa batur gitu Pak. Apa? Ya tidak menjadi masalah. Bukan, mungkin kaitannya munfarid dia. Ya kalau sholat berjamaah mungkin meminta bantuan kepada orang lain. Ya dalam kondisi sholat. Jadi di sini artinya boleh gitu meminta jasa kepada orang lain. Ya urusan sholat berjamaah bagaimana dia sholat, yaitu situasional gitu Pak. Jadi yang di sini yang ditekankan adalah boleh juga untuk berdiri tegak kita meminta jasa orang lain. Nah itu, tapi syaratnya itu adalah harus memiliki harta secukup tatkala mampu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah berapa Pak? 2 kilo. Berarti kalau 2 kilo setengah itu dapat 50.000. Jadi kalau punya harta warisan tinggal 100.000, mending mana Pak? Mending berdiri tegak atau mending menyuruh orang lain atau mending duduk atau menyuruh orang lain untuk kita salat berdiri tegak Pak? Jadi nyewa batur ya supados sampai ke arah sana. Di sini kalau tidak salah pernah lihat juga ada orang tua yang sama putranya mungkin Ya. yang agak tidak terlalu kuat kalau berdiri gitu. Mendirikannya masih anak mendirikan dulu. Ya. Tapi dia berjamaah sama-sama begitu. Betul. Apa dibolehkan apa tidak? Meminta jasa kepada orang lain, membantu, ya, 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 sukat berdiri tegak, ya. Nah, kaitannya apakah dia boleh ataupun tidak mendirikan orang lain agar berdiri tegak di dalam sholat? Pada saat bersama-sama sholat, apakah perubahan itu tidak perubahan yang ruksak? Itu yang menjadi masalah. Jika perubahannya itu adalah ruksak, kemudian dan perubahan itu ruksak lebih dari 3 kali gerakan, maka dia sendiri yang batal sholatnya. Jadi sekiranya memang gerakan itu tidak fahisyah, tidak ruksak gitu Pak ya, tidak membatalkan sholat, boleh, tidak menjadi masalah. Kaitannya hal seseorang sholat menggendong anak gitu Pak ya, kemudian dia mau ruku mau sujud, anak ditaruh terlebih dahulu, kemudian ruku dan sujud, setelah selesai kemudian dia berdiri mengambil anak, boleh, tidak menjadi masalah selama tadi pergerakan itu tidak fahisyah, ya tidak rusak. Itu mungkin Pak. Hada in kana yahtajuhu inda batida innuhud likulli raqatin. Hal itu bisa dilakukan jika kemampuan
dari hartanya yang lebih dari 2,5% dari zakat fitrah itu adalah jika dibutuhkan jasa itu adalah tatkala dia bangkit dari rokaat. Fa inah tajahu fi jami'i sholati lam yajib. Tapi jika dibutuhkan harta untuk menyewa jasa orang lain itu adalah dari setiap rokaatnya lam yajib, maka mu'in itu tidak diwajibkan. Karena sungguh sangat berat mungkin Pak ya, untuk membayar seseorang jasa agar mampu berdiri tegak dengan harta sekali sholat oge kedah 50.000 gitu. Lam yajib, maka hukumnya itu tidak wajib. Yang pertama, jadi berdiri tegak itu dengan apa? Jasa orang lain gitu ya, mu'in. Kedua, berdiri tulang-tulang punggung ini, tapi di garis bawah ya Pak, fil fardi, di dalam sholat fardu. Au bi ukazatin wa ini tajaha fi jami'i sholatihi. Au bi ukazah, ukazah itu di sini dikatakan ukazah itu adalah bidomil ain dengan mendomahkan huruf ain, ukazah. Aso aksaru minar rumhi wal hazajun ay hadidun min asfalya. Yang kedua, kaitannya dengan mampu berdiri tegak itu adalah biukazah, dengan tongkat Pak. Ukazah itu adalah aso, tongkat yang pendek, lebih pendek dari tombak. Ya kalau tombak kan sadepa, ya kalau ukazah tongkat, ya tongkat lebih pendek dari tombak. Walaha jazun, jazun itu hadidun min asfalia, ya yang di bawahnya ada apa? Ada besinya, ada besi, suka ada apa ya besinya kan, tongkat. Itu boleh dengan ukazah Pak. Wa ini tajah fi jami sholati, bantuan dengan ukazah ini justru dibutuhkan pijami sholatihi, jika memang dibutuhkan untuk seluruh sholatnya, dalam artian rokaat kedua, ketiga, keempat sampai keempat dia pakai ukazah, itu tidak menjadi masalah. Ya itu dengan apa Pak? Ukazah itu ya tongkat. Wahada al farqu baina suratain huwa al mu'tamad. Tentu perbedaan dari diperbolehkannya berdiri tegak satu dengan mu'in, kedua dengan ukazah, ini adalah fal mu'inu yajibu ibtidaan la dawaman. Mu'in kaitannya dengan menyuruh jasa orang lain itu la dawaman, tidak untuk seluruh rokaat Pak. Tapi ya kalau dengan tongkat itu boleh dengan seluruh rokaat. Itu makanya sebetulnya afdolnya apa Pak? Ya tongkat. Itu dibanding harus dengan apa? Mu'in, karena mu'in itu diperbolehkan hanya untuk satu rokaat saja. Gitu. Itu yang menjadi masalah gitu. Bihilafil ukazah, berbeda dengan ukazah, fa innaha tajibu dawaman aidon. Tajibu wajib dawaman ya seluruh rokaat. Walau bi tibarin au bi jardi qadri alai maka masyirai ma fil wudu. Walau bi aratin, meskipun ya tadi ukazahnya itu adalah bi'arah. Bi'arah itu apa? Dengan meminjam atau dengan menyewa. Qadra alaiha kama fi syara, sebagaimana dia mampu untuk membeli air ma'al wudu, ya air wudu. La bihibatillah ha auli samaniha falayal zamuhu al qabul. Tapi jika memang lahibatan, tidak diwajibkan menerima hibah atau dari harga ukazah tersebut sehingga dia mampu berdiri, falayal zamul qabul, maka seyogyanya tidak diterima. Artinya apa? Afdalnya ukazah, kursi agar mampu berdiri duduk itu kita beli sendiri Pak, daripada harus apa-apa menyewakan. Jadi menerima hibah tongkat gitu, layal simul qabul, seyogyanya tidak diterima. Makanya kan kadang-kadang suka ada inisiatif di masjid itu menyiapkan kursi, menyiap itu. Itu sebetulnya seyogyanya lahibata. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, lahibata, tidak diwajibkan menerima hibah
atau menerima harga untuk membeli apa? Menerima uang ya seharga dengan untuk dia membeli tongkat gitu. Jadi tidak diwajibkan menerima hibah agar dia mampu berdiri tegak di dalam sholat. Tapi kan masalahnya ini fasilitas apa Pak? Masjid gitu kan. Iya, boleh masjid memberikan apa? Fasilitas. Cuma keutamaan bagi dirinya untuk agar mampu sholat tegak itu jangan menggunakan fasilitas orang lain. Jadi tapi tidak menjadi masalah memakai fasilitas apa? Masjid. Iya. Karena kenapa? Kan tadi masjid punya tanggung jawab terhadap jamaahnya menyiapkan segala fasilitas yang ada gitu. Tapi bagi dirinya menggunakan fasilitas itu tidak diwajibkan. Artinya afdol dia bawa sendiri dan dari memiliki harta sendiri. Itu. Nah, itu. Berdiri tegak. Dulu kan Pak dalam bab wudu ya. Kalau kita menggunakan air fasilitas wakaf, maka lebih dari 3 kali basuhan hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, itu Pak fasilitas umum itu sama. Iya Pak. Iya. Kalau yang punya sendiri lebih dari 3 kali. Ya kalau punya sendiri mah dek sagunya air merah oke. Artinya air yang digunakannya Pak. Ya iya kalau berlebih-lebihan hukumnya menjadi makruh. Tapi kalau untuk menggunakan air sendiri, kepunyaan sendiri mah untuk mandi menghilangkan apa-apa, bukan untuk sifatnya ta'abud gitu. Aduh meni raos gejebur. Benten dah. Sarang ayeuna gejeburan di mana? Di masjid. Gitu. Kerannya diproteksi rupa bagus mah biasanya. Apalagi itu. Makanya Pak, maaf, dalam konteks bersuci itu afdolnya bukan di mana Pak? Bukan di masjid, afdolnya di mana? Di rumah. Tapi tidak mengapa juga jika bersuci di mana? Di masjid itu. Jadi jangan berlebihan. Kan dalam hadis barang siapa yang bersuci di dalam rumahnya, gitu kan, yang menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, summa mado, kemudian dia berangkat. Jadi posisi ke masjid ini sudah dalam keadaan ya sudah dalam keadaan suci, pergi ke masjid. Ya. Ya betul. Ya betul. Kalau konteks hukum mungkin tidak bisa ditolerir. Kalau konteks hukum tetap gitunya lebih dari 3 kali maka hukumnya menjadi makruh. Bukan haram ya, bukan makruh, lepas tadi kalau tidak salah. Makruh, bukan haram. Ya. Ya, apalagi Pak, nanti cuci motor di mana, di masjid gitu ya, makruh derajatnya. Ya, lebih dari 3 kali maka posisinya. Apa? Ya, bukan masalah. Ya. Ya, betul. Ya, jadi sebetulnya kalau urusan mandi tidak menjadi masalah. Kan sifatnya ta'abud lebih dari 3 kali. Maka menggunakan air tersebut hukumnya menjadi makruh. Bukan masalah kali-kalinya, daungal kali juga tidak menjadi masalah. Lebih dari 3 kalinya itu yang menjadi masalah. Ya 3 kali basuhan. Apalagi mandi. Makanya kalau mandi jinabat di dalam masjid dan menggunakan fasilitas masjid jangan lebih dari 3 kali basuh. Maka hukumnya menjadi makruh. Ya. Itu kayak. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh menggunakan fasilitas yang sifatnya adalah wakaf. Boleh saja. Jangan israf, Pak. Berlebihan. Maka kan derajatnya tadi menjadi makruh.
Tapi ada bagusnya juga. Jadi orang lain menggunakan tidak seenaknya. Iya. Dalam saat ini, kemudian mau sholat, mau nggak mau, perutnya nggak nyaman, nah dia harus dihabis, kan nggak mungkin ya balik. Nah itu seperti gimana ini? Itu apa kita harus yang pada waktunya? Ya, sebetulnya kalau urusan meminta izin mungkin tidak, karena kita kenapa disiapkan itu justru untuk digunakan dan dimanfaatkan. Cuma cara memanfaatkannya harus tahu diri. Ini adalah posisinya tanah dan air yang sifatnya wakaf. Maaf Pak, seperti ruruntuk masjid gitu Pak ya. Itu awas jangan sampai ada akad jual beli, bahaya. Ruruntuk bekas-bekas bangunan gitu. Makanya sebisa mungkin Pak, bekas-bekas bangunan itu selama bisa dipergunakan dan dimanfaatkan, manfaatkanlah terlebih dahulu. Kalaupun toh mau digunakan oleh orang lain, akadnya saling memberikan kebaikan. Ya diganti dengan uang, saling memberikan kebaikan. Jadi kedah ngartos we, cuma jangan dihargakan satu kenteng sekian. Kedah ngartos we. Ya kalau akadnya, kalau harga satu kenteng seanu berarti sama dengan akad jual beli. Tapi kalau nih uang punya 100 juta, kentengnya gimana saya manfaatkan saja. Itu semua kenteng untuk saya. Dan itu kenteng tanggung jawab saya, tidak menjadi masalah. Dia sedekahkan kepada. Yang penting jangan sampai ada akad jual. Nah sekarang gini sih, orang kan dia mewakafkan genteng sama masjid. Ya. Lantas pengetahuan orang wakaf ini kan bisa membongkar masjid ini. Ya betul. Dia jual betul penggunaan uang itu. Ya, ini pendapat ulama juga sih. Ada yang nggak boleh terus Ya. itu dia. Ya, dan memang sebetulnya barang wakaf itu tidak boleh. Dan sebisa mungkin kenteng tersebut harus ditempelkan kembali. Karena kenapa? Selama genteng itu menempel di masjid, maka selama itu genteng memohon ampunan kepada Allah, kepada orang yang memberi wakaf genteng tersebut. Jadi sebisa mungkin harus dipertahankan. Jadi jangan dibabat gitu. Sebisa mungkin bisa diapa-apa. Tapi kan maaf mungkin, karena sekarang bentuknya masjid tidak pakai kenteng. Seperti Al-Jabar mungkin Pak ya. Pakai apa-apa? Pakai betonan, tembok apa dicor sehingga hanya apa tinggal kubah sabah saja. Kemudian kenteng itu mau ngajugrug wae gitu Pak. Kalaupun tidak ada yang dimanfaatkan, biar hancurlah di pinggir masjid. Ya, begitu. Tapi kan di pinggir masjid kayak ngehalangan, jadi apa-apa? Iya, itu lebih baik seperti begitu. Karena kenapa? Memang akan banyak madaratnya Pak. Yang di apa? Apanya Pak? Ya tadi tidak boleh. Akadnya tidak boleh jual beli. Kalau akad sama-sama memberikan kebaikan di luar akad jual beli, boleh saling memberikan. Kalau wakaf, tapi kalau infak, enggak, kalau masjid infak ini kan ada infak. Kemudian masjid membeli suatu barang, Ya. dan barang itu nggak terpakai. Ya betul. Nah, ini kalau diambil oleh siapapun, Ya. dan diganti uang. Ya kalau infak beda lagi urusannya dengan apa? Wakaf. Kalau infak mungkin yang terjadi kenteng ini, contoh kenteng ini kan dari hasil infak bukan dari hasil wakaf. Ya mungkin saya kira untuk infak mah tidak menjadi masalah. Cuma kalau kaitannya dengan wakaf itu yang menjadi masalah. Ya, ya tidak boleh lah. Kalau penggunaan sementara pinjaman ini kan diwakafkan oleh seseorang misalnya. Ya. Waktu kita ada pengajian, pinjam saja madrasah ini. Ya, Saya pinjam barang yang diwakafkan. Menurut hukum bagaimana? Boleh nggak? Ya kalau menurut hukum
tenincak dina haram, tenincak dina makruh, hukumnya adalah jaiz, Pak. Jaiz itu artinya boleh karena dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan yang sifatnya adalah sosial, tidak menjadi masalah. Kalau memang tidak ada lagi, gitu. Numawi begini, Pak, bukan berarti tidak boleh memanfaatkan fasilitas apa masjid. Cuma logikanya bagusnya seperti begini. Maaf, Pak, gitunya. Abdi teh tegaduh karpet gitu. Nu kedahna teh karpet teh orang ke masjid, ieu mah dek hajat nginjem karpet di mana, Pak? Di masjid gitu kan. Bukan berarti, sekali lagi, fasilitas umum itu boleh dimanfaatkan untuk apa? Karena kenapa? Ada sebagian orang yang memang sangat memerlukan dari bantuan yang bersifat fasilitas, justru bagus, Pak, meringankan. Dan fungsi masjid itu memang seperti begitu. Boleh, contoh maaf, di setiap masjid sekarang, Pak, sudah punya piring satu set, kemudian apa, Pak? Ya, gelas. Ya, tapi mungkin itu hasil bukan dari wakaf, dari infak. Kemudian ada masyarakat itu mau hajat-hajat, ya kekurangan piring, difasilitasi oleh apa? Masjid. Bagus, itu tidak menjadi masalah. Nah, mobil jenazah. Ini wakaf atau infak, Pak? Ya kalau infak kan jadi kalau menggunakannya bayar. Untuk biaya. Ya. Untuk tadi yang mengoreksi yang jual tuh kita yang apa ya? Kalau sudah terjadi gimana? Ya hanya wakaf. Awalnya kan pasti dibangun apa ya? Ya. Dibongkar. Diganti dengan yang baru, tapi kan Pak ya. Jual sih. Iya. Dapat uangnya dipakai lagi gitu. Iya, kalau dipakai lagi untuk itu sih sebetulnya. Cuma tadi yang jadi masalah kan tidak ada akad jual beli. Ya itu. Ya, bagaimana kalau sudah terjadi? Ya mungkin itu karena ketidaktahuan. Satu, dari kebodohan, sesuatu yang dilakukan berawal sumbernya dari ya ketidaktahuan dan kebodohan. Ya semoga Allah saja mengampuni. Nah, itu istighfar. Ya itu karena gitu, Pak, kaitannya dengan apa? Ya sifatnya. Karena kenapa? Memang kasihan, Pak, kepada orang yang kalau sifatnya wakaf sih, kalau infak lagi urusan gitu. Selama maaf barang itu nempel, makanya punten keramik kalau mau diganti jangan dibongkaran, diruruk bagusnya mah. Ya di double gitu, Pak, biar apa keramik tersebut masih terus memohon ampun kepada siapa? Allah, meskipun di atasnya ada keramik baru. Lampu ini selama lampu ini menyala gitu, maka lampu ini terus menerangi kepada orang yang mewakafkan lampu ini. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkan. Selama memang yang mentok sudah tidak bisa dimanfaatkan. Contoh kai-kai yang lapuk gitu, Pak ya. Nah itu kaitannya seperti masjid dulu di sini, Pak, yang Al-Hikmah di depan kan kai-kainya segala sesuatunya runtuknya saya manfaatkan di madrasah kami, Pak. Masjid ini teh itu Madrasah Al-Barokah yang sekarang sedang direnovasi. Itu kan kai-kai dengan gentingnya dari sini, Pak, masih dimanfaatkan. Lo kepada pewakifnya yang dulu masih terus. Bagusnya seperti begitu, Pak. Jadi dipindahkan, silahkan gunakan di madrasah yang lain, masjid yang lain. Jadi bukan untuk dijual belikan, sifatnya itu mungkin, Pak ya. Ya. jadi lega gitu ya.
Aman. Nah, itu. Artinya wakaf memang berat ya. Ya, wakaf berat. Makanya kan sungguh sangat bodoh sekali orang jika orang tuanya sudah mewakafkan tanah untuk masjid oleh anak-anaknya digugat kembali. Itu kebodohan yang sangat besar, Pak. Walaupun boleh gitu ya. Ya, nadir itu harus tanggung jawab. Itu tentu. Nah, itu kaitannya Pak ya dengan apa? Wakaf. Wal aslu sedikit lagi Pak. Wal aslu asal bi wujubil qiyami wajibnya berdiri tegak. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain adalah qauluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain. Wa kanat bihi bawasir. Sedangkan Imran bin Husain ini memiliki penyakit bawasir. Apa bawasir? Bengkak-bengkak apa bawasir itu? Nanti di bawah ada keterangannya. Ya. Sholli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri tegak. Tegak tulang punggungnya. Fa illam tastati faqa'idan. Jika tidak mampu faqa'idan, maka duduklah. Fa illam tastati, jika tidak mampu fa'ala janbin, maka nanti janbin itu yang ngigir itu apa Pak? Ya, berbaringlah. Ruya hadhil ahwali as-salasa al-Bukhari. Ya, 3 kondisi ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi berdirilah, tidak bisa berdiri tegak, duduklah, tidak bisa duduk, berbaringlah. Nah, jadi 3 ahwal ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Zadan Nasai, tapi menambah Imam Nasai al-halata ar-rabi'ah, posisi yang keempat, keadaan keempat. Wahya yaitu fa'ilam tastati pamustalqiyan. Jika tidak bisa dengan berdiri, jika tidak bisa dengan duduk, tidak bisa berbaring, menyamping mungkin ya Pak, pamustalqiyan, maka terlentang. Pamustalqiyan terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan keleluasaannya. Nah, itu. Jadi Imam Nasai menambah dengan mustalqiyan. Mustalqiyan itu apa? Ini ya, nangkarak gitu. Kan kalau cara menghadap kiblatnya sudah disampaikan Pak ya. Itu. Jadi apa? Menyamping. Ya, jadi miring dulu Pak. Langsung nanti Imam Nasai menambah dengan telentang. Jadi kan berdiri, duduk, kemudian menyamping. Janbin itu menyamping. Kalau berbaring itu Kalau menyamping ya. berbaring menyamping bukan? Oh, berbaring manangkarak, mustalqiyan. Nah, nangkarak teh mustalqiyan. Iya, kalau upami mustalqiyan kan dulu sudah dibahas. Kalau mustalqiyan itu yang harus menghadap kiblat itu adalah sebagian besar badan, kepala yang menjadi patokan. Jadi kalau terlentang ya kaki ke arah kiblat. Kemudian kepala diganjal sedikit oleh bantal, sehingga yang mau menghadap ke arah kiblat itu adalah wajah. Kalau berbaring begini menyamping, bukan berbaring. Kalau menyamping itu sebagian bagian depan, seluruh bagian depan badan itu harus menghadap kiblat. Silahkan kepalanya seenaknya aja, mau seperti mayit kepalanya kemana Pak? Ke kaler, atau kepalanya kemana? Ke selatan, tidak menjadi masalah. Jadi badainya ngigir kabeh katuhu mangga gitulah. Mau menyamping ke sebelah kanan boleh, mau menyamping ke sebelah kanan kiri juga boleh. Mungkin dia sakit tangan, kalau menyamping ke sebelah kanan dia tidak bisa, boleh menyamping ke sebelah kiri. Yang penting bagian depan badan ini harus menghadap ke arah kiblat. Nah, itu kaitannya dengan ya, mustalqiyan. Qala fil misbah al-basur, ya di dalam kitab misbah al-basur atau bawasir qila waromun. Ya, itu penyakit warom.
penyakit bengkak basur itu Pak. Tadfa'u tabi'ah ila kulli maudiin minal badan yaqbalu rutubah minal maqidah wal unsayain wal ashfar wa ghairu dalika. Iya, bengkak itu yang akibatkan dari masuknya cairan minal maqadati dari pantat Pak gitu. Wal unsayain atau pembengkakan itu terjadi unsayain dua pelir. Siki, dua pelir gitu. Sehingga dia kan sudah tidak bisa berdiri tegak. Atau di sini aspar itu bibir vagina. Jadi cairan itu datang dari dari pantat, kemudian dari pelir, ya seperti prostat kan, pembengkakan itu berawal dari itu, kalau itu mungkin dari vagina prostat itu dari susah kencing kan, sehingga dia tidak bisa berdiri tegak. Itu namanya basur, penyakit basur. Pain kana fil maqadati lam yakun hudusu duna infitahil araq. Jika dia dalam keadaan posisi duduk, maka cairan-cairan tersebut tidak bisa merenggangkan otot-otot. Itu kaitannya dengan penyakit bengkak, cairan yang datang dari pelir atau dari vagina atau dari pantat. Itu penyakit bawasir. Wa'lam, dan ketahuilah anna sayyidana Imran, sesungguhnya tuan kami Imran, kana min akabiri a'yan. Sesungguhnya Imran ini adalah dari pembesar orang-orang terpandang ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada namanya itu Imran. Imran ini adalah sahabat terpandang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila dikatakan, innal malaika takanat tusallimu alaihi jiharon. Sesungguhnya malaikat itu mengucapkan salam jiharon, dengan terang-terangan. Di dalam salat. Imran ini punya penyakit sehingga salatnya itu tidak bisa berdiri tegak. Tapi malaikat datang gitu, menampakkan diri kepada siapa nih? Kepada Imran. Falamma syufya min maradi bidawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajabat anul malaikah. Setelah ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kesembuhan Imran, malaikat ini tidak nampak lagi di dalam salat, Pak. Pasyakali Nabi, kemudian Imran ini mengadu kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajabal mal. Loh, kok kenapa malaikat enggak datang lagi? Faqala lahu, maka Rasulullah menjawab, ihtijabahum anka bisababi syafaika. Ya sudah terhalang, sekarang kamu sudah sembuh dari penyakit kamu sehingga kamu sholat bisa berdiri. Jadi malaikat itu tidak datang karena ya kamu sudah sembuh. Dulu itu malaikat datang karena kamu dalam kondisi sakit. Faqala lahu, maka Imran ini berkata kepada Nabi, ud'ullaha bi'audil mar. Kalau gitu mah berdoa lagi ya Rasulullah, geringkeun deui we. Gitu ya. Bi'audil marad, ya udah biar saya sakit sajalah. Tuh, jadi ternyata ya kondisi sakit tidak bisa berdiri itu mengundang siapa? Malaikat. Makanya ya nikmati saja. Termasuk malaikat Israel. Gitu ya. Falamma ada lau marada ada dalam. Kemudian ya datang lagi sakitnya, Pak. Ya mungkin dia bengkak sehingga tidak bisa berdiri tegak. Ada til malaikah. Ya malaikat datang lagi menampakkan, Pak. Gitu. Fayustajabu du'a inda dzikri ismihi karomatan lahu. Maka diijabah doanya tatkala menyebutkan namanya karomatan lahu, sebagai satu karomah penghormatan. Jadi ternyata ya sehat syukuri. Sakit nikmati. Ya, jadi kita tidak bisa berdiri tegak untuk sholat fardu itu adalah menghadirkan, mendatangkan siapa Pak? Malaikat. Sehingga yang terjadi adalah sudah sembuh juga ingin apa Pak? Ingin sakit. Tapi nggak ada tapinya. Nah ini mah riwayat seperti begitu. Saya jangan melebihi dan mengurangi konteks. Nah itu di sini nanti timbul masalah gitu. Artinya apa? Tidak ada alasan seseorang untuk meninggalkan sholat, ketidakmampuan dia berdiri tegak di dalam sholat.
Cukup dulu Pak? Cukup ya, waduh nih lama Pak bahasannya ya. Ya cukuplah. Atau ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Cukup Pak ya? Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi